Ini ya coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo minasan, kali ini kami akan menceritakan secara singkat dari jembatan Semampir ini. Ya, agar kalian tahu lah ya tentang sejarah dari jembatan ini yang mungkin belum kalian ketahui. Jadi, simak baik-baik. Jembatan Semampir Kediri merupakan salah satu jembatan tertua yang berlokasi di Kediri, Jawa Timur. Jembatan ini tentunya terbuka selama 24 jam karena menjadi jembatan utama jika ingin menyeberang dari Kediri Barat ke Kediri Timur atau sebaliknya. Jembatan Semampir Kediri ini beralamat di Jalan Sultan Iskandar Muda, Mojoroto, Jawa Timur. Jembatan ini menjadi sangat vital untuk perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah Kota Kediri, karena menjadi akses penghubung perekonomian, aktivitas sosial, pendidikan, dan lain sebagainya. Jembatan ini berdiri kokoh di atas sungai berantas dan secara kondisi memiliki aspal yang cukup baik untuk dilewati. Adapun lubang pada jalannya secara berkala selalu diperbaiki oleh pemerintah. Jembatan Semampir ini telah dibangun puluhan tahun silam dan juga terkenal karena berdekatan dengan eks-lokalisasi pekerjaan seks komersial di Kediri ini, menawarkan keindahan pemandangan Gunung Klotok Kediri. Oke, lanjut. Di sini ada beberapa penjelasan mengenai bagian-bagian jembatan yang perlu diketahui, seperti struktur bagian atas dan bawahnya, serta tidak lupa juga beberapa bagian pelengkapnya. Let's go. Yang pertama, rangka atas. Rangka atas memiliki bagian penyusunnya seperti gelagar induk dan melintang, plat lantai, peletakan, plat injak, dan sandaran. Berikut penjelasan lebih lanjutnya. Gelagar. Gelagar induk atau gelagar utama komponen ini merupakan suatu bagian struktur yang menahan beban langsung dari plat lantai kendaraan, serta gelagar melintang atau diafragma komponen ini berfungsi untuk beberapa balok gelar induk agar menjadi suatu kesatuan supaya tidak terjadi pergeseran antar gelagar induk. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa dilihat di gambar ini. Lanjut, di sini ada plat lantai jembatan yang berfungsi untuk menahan beban yang di atasnya, yaitu beban dari lapisan perkerasan, beban lalu lintas, maupun beban berat sendiri dari plat lantai tersebut untuk diteruskan ke struktur bawahnya. Selanjutnya, peletakan. Peletakan merupakan penumpu pada abutmen yang berfungsi menyalurkan semua beban pada struktur atas jembatan ke abutmen untuk diteruskan ke bagian fondasi. Lalu, plat injak. Plat injak adalah suatu konstruksi beton pada jalan pendekat di ujung bibir jembatan atau obret yang berfungsi untuk meratakan beban akibat kendaraan di bibir jembatan sehingga mengurangi tekanan tanah terhadap dinding abutmen. Terakhir, untuk bagian struktur atas ada tiang sandaran, yang dimana tiang sandaran jembatan memiliki fungsi sebagai tiang penyangga di tepi jembatan. Hal ini dibutuhkan untuk menjaga keselamatan dan keamanan penggunaan jembatan. 2. Struktur bagian bawah. Struktur ini terdiri dari 3 bagian, yaitu abutmen, pilar, dan pondasi. Bagian tersebutlah yang menyusun agar kekokohan jembatan dapat terjaga. Let's go, kita ulas. Abutmen. Abutmen adalah bangunan bawah jembatan yang terletak pada kedua ujung pilar-pilar jembatan, berfungsi sebagai pemikul seluruh beban hidup dan mati pada jembatan. Lalu, pilar. Pilar adalah suatu bangunan yang didesain untuk meneruskan beban dari bangunan atas, baik beban mati ataupun beban hidup, berat sendiri dari pilar beban mati ke tanah. Terakhir, pondasi. Pondasi adalah bagian struktur jembatan yang berfungsi untuk menerima beban-beban dari bangunan bawah kemudian menyalurkannya ke tanah. Untuk jembatan Semampir ini, terdapat berbagai bagian-bagian dari bangunan pelengkapnya, yaitu saluran air, talut, patok, penuntun,
lampu penerangan, dan trotoar. Tipe jenis jembatan semampir ini adalah konstruksi tipe pertama adalah beam bridge atau jembatan girder. Konstruksi ini yang paling sederhana dibanding jenis lainnya. Jembatan ini terdiri dari balok-balok jalan memanjang secara horizontal dan ditopang oleh balok-balok batu yang disusun secara vertikal di bawahnya. Beban dari jembatan harus dirancang agar mampu menahan semua beban dan gaya mungkin yang terjadi selama masa pemakaiannya. Beban-beban tersebut tidak hanya mencakup berat struktur dan kendaraan yang lewat, tetapi juga beban-beban yang disebabkan oleh alam seperti angin dan gempa bumi. Anggaran seperti yang diketahui bahwa dalam pembuatan jembatan itu tidaklah murah dan membutuhkan banyak tenaga pekerja untuk membuatnya. Jembatan ini kira-kira menghabiskan biaya sebanyak 40 miliar. Kesimpulannya, untuk jembatan semampir ini terkesan sangat masif baik dan selalu diperhatikan oleh pemerintah bila ada suatu kondisi yang merusak. Namun di balik itu semua, ada berbagai tragedi kelam yang menyimpan di jembatan ini. Dikarenakan jembatan ini telah dibangun dari era sebelum era merdeka, yang dimana masih banyak buruh migran yang lalu lalang di Indonesia. Sekian, terima kasih dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan jika kurang berkenan, dan juga mohon maaf jika ada gambar yang kurang tidak sesuai dengan kriteria yang kami jelaskan menurut jembatan semampir ini. Jadi ini yang kami jabarkan itu hanya hal-hal yang kami ketahui. Jadi mungkin itu yang sekiranya bisa saya sampaikan. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cihuy.